Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali kita bisa dipertemukan pada waktu ini meskipun hanya melalui Zoom meeting ya. Semoga kita semua masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan menghadapi masa pandemi ini. Nah, bagaimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah aja seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, untuk itu berdoa dimulai. Berdoa tidak dapat selesai. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin kalian menghubungi ibu, katanya mau curhat ya. Iya, Bu. Ya, Bu, betul. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen kenalan dulu nih masing-masing. Boleh menyebutkan nama dan asal prodi kalian ya. Oh ya, kalian sudah pada saling kenal kan ya? Ya, sudah, Bu, karena kita satu UKM kebetulan. Iya, Bu, kita teman UKM Irma sama Sapira. Oh, seperti itu. Baik, kalau kalian sudah saling mengenal, sekarang Ibu yang akan memperkenalkan diri ya. Jadi nama Ibu, Ibu Ainun selaku dosen jurusan BK di kampus ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih nama kalian masing-masing. Coba siapa yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh saya dulu, Bu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Safira dari Prodi Bahasa Inggris, kelas B1 bisa dipanggil Vira. Oke, salam kenal ya Safira. Selanjutnya, mau siapa dulu nih? Saya, Bu. Boleh, boleh. Perkenalkan, nama saya Siti Agnia, bisa dipanggil Gin-Gin, dari Prodi Bahasa Indonesia kelas B1, Bu. Oke, kalau sama Gin-Gin Ibu udah kenal ya, karena sering ketemu, sering ngobrol, dan Gin-Gin juga ya yang kemarin mau ngechat ke Ibu untuk perjanjian pada hari ini. Oke, yang satu lagi Iya, siapa Bu. nih namanya? Ibu belum tahu. Perkenalkan, Bu, nama saya Indah Asyifa, panggilan Indah dari Prodi Bahasa Indonesia kelas B3, Bu. Oke, salam kenal ya Indah. Nah, baik, Ibu sudah mengetahui nama kalian semua ya. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan kegiatan ini. Jadi nama kegiatan kita kali ini, karena kalian kemarin mintanya mau curhat dan lain sebagainya, jadi dinamakan konseling kelompok. Nah, ada yang pernah dengar nggak konseling kelompok itu apa? Saya sih pernah dengarnya konseling individu, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Nah, Ibu akan langsung aja ya menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu tidak jauh seperti konseling individual, hanya saja kita akan memanfaatkan proses dinamika kelompok di dalamnya. Nah, sama tujuannya itu untuk membantu individu yang mengalami masalah yang sedang dihadapinya. Nah, kalian itu harus saling mengutarakan permasalahan kalian masing-masing dan membahasnya satu persatu. Nah, dalam hal ini kalian juga harus saling mengutarakan pikiran, pendapat, ide, atau masukan, bahkan kalian juga boleh mencari jalan keluar bersama-sama terhadap permasalahan yang sedang teman kalian hadapi. Nah, di situ ada pemimpin kelompok yaitu ibu sendiri ya, dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Tujuannya itu kan tujuan dari konseling kelompok itu kan untuk memberikan individu berupa pengalaman kelompok yang membantu si orang itu untuk terus belajar, membantu, membangun hubungan yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, dan juga dapat membuat rencana untuk mengubah perilaku tertentu. Nah, bagaimana nih menurut kalian udah ada gambaran belum tentang konseling kelompok ini? Iya, sudah, Bu. Yang lain gimana? Sudah ada gambaran. Oke, udah mengerti ya Ibu harap. Nah, selanjutnya dalam kegiatan ini kita juga harus taat nih pada asas-asas yang ada. Asasnya itu ada 4.
Pertama yaitu ada asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dalam mengutarakan masalahnya. Dengan begitu, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi, selain terbuka mengungkapkan permasalahannya, tentu juga harus dengan sukarela, artinya tidak dipaksa mengikuti kegiatan ini. Nah, di antara kalian, apakah ada yang ibu paksa datang? Tidak ya? Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang keterpaksaan ya. Jadi semua sukarela untuk mengikuti kegiatan kita kali ini. Nah, terus yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Maksudnya kita harus menghargai satu sama lain, tidak menyela saat temannya mengungkapkan pendapat. Dan yang terakhir itu ada asas yang paling penting, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi maksudnya asas kerahasiaan itu apa yang dibahas di sini terkait kerahasiaan pribadi masing-masing tidak boleh dibocorkan di luar. Jadi semua harus berjanji untuk saling menjaga kerahasiaan kita. Gimana, sepakat semuanya? Sepakat, Bu. Oke, jika kalian semua sepakat, kita harus mengucapkan ikrar terlebih dahulu ya teman-teman. Semuanya boleh mengucapkan ikrar dan nanti ibu yang akan memimpin ikrar tersebut. Semuanya boleh mengepalkan tangan seperti ini, lalu meletakkan di dada kalian masing-masing. Lalu ikuti apa yang ibu katakan ya. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Kami berjanji. Kami berjanji Akan menjaga kerahasiaan yang ada dalam kegiatan ini. akan menjaga kerahasiaan yang dalam kegiatan ada dalam kegiatan ini. Tidak akan memberitahu kepada siapapun kecuali yang ada di dalam kelompok ini. dan tidak akan memberitahu kepada siapapun yang ada di kelompok ini. Lain yang ada di kelompok ini. Apabila kami melanggar janji, Apabila kami melanggar janji, kami siap mendapatkan hukumannya. Baik, kita telah mengucapkan ikrar bersama-sama, maka dari itu kita harus bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain ya. Ibu harap kalian bisa mempertanggungjawabkan semuanya, dan Ibu juga berharap semoga selama proses kegiatan ini tidak boleh ada yang merekam kegiatan kita ya. Semuanya sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Nah, untuk kegiatan ini kira-kira kita butuh waktu berapa lama nih? Satu jam pelajaran aja, Bu. Oke, berarti kalau gitu kurang lebih 45 menit ya anak-anak. Nah, baiklah kalau begitu kita memasuki kegiatan di mana dari masing-masing kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti kita akan sepakati nih masalah siapa yang akan terlebih dahulu kita bahas. Yang mana permasalahan itu dirasa harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Gimana, sudah bisa dimulai? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu nih? Angkat tangan. Coba siapa yang mau mulai duluan nih? Saya dulu boleh, Bu? Boleh, silahkan. Sebelumnya cek dulu ya, suara saya terdengar jelas nggak, Bu? Atau rekan-rekan? Terdengar jelas, Nak. Oke, jadi gini Bu, masalah saya itu saya bingung kalau memberi tugas kepada teman sekelompok saya. Kalau misalkan diberi tugas oleh dosen, terus tugas kelompoknya pun banyaknya saya yang capek sendiri Bu. Oh, jadi permasalahan Gin-Gin itu kesulitan membagi tugas dengan teman satu kelompok, dan Gin-Gin merasa capek sendiri seperti itu, Nak? Iya, Bu.
Oke. Selanjutnya mau siapa lagi nih yang mau Ayo, menceritakan? Bu. Boleh? Silakan ceritakan. Kalau permasalahan saya itu, Ibu, jadi saya tuh sulit menolak ajakan teman nongkrong gitu, Ibu. Jadi susah aja gitu kalau menolak tuh nggak enak. Jadi kalau Indah, masalahnya itu susah ya, gak enak kalau ngajak, kalau menolak temen yang ngajak nongkrong seperti itu ya, gak enak Iya, tetap. Bu. Oke, selanjutnya kalau Sapira apa masalahnya nih? Ya. Maaf ya anak-anak tadi Ibu ada kendala sedikit ya jaringannya, Ibu udah coba pindah tempat, semoga ini udah lancar. Tadi Indah udah ya, berarti tinggal Sapira yang belum mengungkapkan permasalahannya, boleh. Masalah saya itu, Bu, saya kurang pede gitu, dan saya takut kalau misalnya saya mengeluarkan pendapat ketika diskusi, Bu. Oh, jadi kalau Sapira itu tidak berani mengeluarkan pendapat atau ide ya kalau ada diskusi atau dan lain sebagainya ya. Iya, Bu. Baiklah, semua sudah menyampaikan permasalahannya masing-masing. Nah, jadi permasalahan yang sudah disampaikan oleh kalian semua itu, menurut kalian permasalahan siapa dulu nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Kalau menurut saya sih, Bu, permasalahan gini-gini deh kayaknya, soalnya saya juga pernah mengalami hal itu gitu, Bu. Oke, gimana kalau menurut yang lain setuju? Saya setuju, Bu, soalnya saya juga sering ngerasa capek sendiri kalau misalnya uh, dalam pengerjaan tugas kelompok. Oke, gimana Gin? Apakah Gin bersedia permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Saya bersedia, Bu. Baik, karena semuanya setuju untuk membahas permasalahan Gin, maka dari itu, untuk permasalahan Indah dan Safira, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Setuju kan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, untuk Gin, sebelumnya Ibu ingin nanya nih, Ibu juga mau kamu menjelaskan lebih rinci terhadap permasalahan yang sedang kamu alami agar kita semua mengetahui dan memahami permasalahan yang sedang kamu alami. Boleh? Boleh, Bu. Baik. Oke. Baik, Bu. Jadi gini, saya tuh kalau ada tugas kelompok, misalkan diberikan tugas membuat makalah. Nah, karena pembentukan kelompoknya ditentukan oleh masing-masing, jadi otomatis saya sekelompok dengan teman-teman dekat saya. Nah, kalau sekelompok sama teman-teman dekat tuh, saya ngerasa capek sendiri, Bu, karena teman-teman saya kalau ada apa-apa ngandelin saya terus, dan saya pun jadi nggak enak kalau misalkan harus mengarahkan mereka untuk bagi-bagi tugasnya. Terus kalau misalkan lagi kerkom bareng-bareng, yang ada saya sendiri, Bu, yang nugas. Misalkan saya ngajak, yuk kita cari materi masing-masing yuk. Ntar kalau misalkan semua udah nemu, kita satuin. Mereka cuma bilang, ih aku pusing, udahlah sama kamu aja, kan kamu mah pintar dan encer otaknya nggak kayak aku, hehe gitu misalkan. Terus juga ada yang satunya lagi, teman saya suka jawab gini, iya ih mager banget, udahlah kamu aja, kamu kan rajin, ntar aja lah aku mah bagian ngerjain PowerPoint. Terus saya ya udah cuma bisa menerima dan mengerjakannya sendiri, Bu. Jadi saya juga kadang suka kesel, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau nyuruh mereka dan maksa kan nggak enak juga, Bu, gitu. Oh, jadi seperti itu ya permasalahan Gin. Nah, kalau Ibu boleh tahu nih, perasaan nggak enak yang Gin maksud itu kayak gimana ya? Nggak enak aja, Bu, karena ke teman deket, takutnya mereka kesinggung, takutnya mereka marah, terus pertemanan jadi rusak. Kayak gitu sih, Bu. Oh, seperti itu. Emang sebelumnya apakah Gin pernah mencoba berbicara kepada teman-teman Gin bahwa Gin keberatan kalau apa-apa itu ada tugas selalu mengandalkan Gin? Nggak pernah sih, Bu, tapi sebelum kuliah,
Waktu saya SMA, saya pernah Bu melakukan hal itu. Saya bilang kepada teman-teman saat ada tugas membuat PowerPoint. Terus saya pernah bilang, hayu atuh rekom aja, masa sama aku doang yang ngerjainnya. Terus teman-teman SMA malah pada jawabnya, ih kamu mah ke temen G meni hitungan, aku juga kalau pinter kayak kamu gak akan hitungan ngerjain PPT doang mah. Habis itu saya malah dijauhin Bu dan malah diomongin dari belakang. Katanya saya dibilang teman hitungan, mentang-mentang pinter gitu Bu. Jadi saya takut hal itu terjadi lagi saat saya kuliah. Jadi aja saya sekarang gak berani untuk tegas kepada teman-teman dekat saya Bu. Seperti itu. Lalu setelah kejadian itu, apa yang Gin lakukan? Ya udah, saya terpaksa ngerjain aja Bu sendiri, karena kan deadline-nya 2 hari lagi. Daripada pusing dan tidak dapat nilai, jadi saya kerjakan saja. Oke, setelah itu gimana hubungan Gin dengan teman-teman SMA-nya sampai Setelah itu sekarang? kita jadi nggak sedekat sebelumnya Bu, jadi canggung, jarang bareng-bareng lagi. Terus juga mereka soalnya kayak jaga jarak gitu Bu sama aku, jadi berubah deh Bu. Baik, terima kasih ya Gin sudah bersedia menceritakan kepada Ibu dan kepada teman semuanya. Oke, sekarang Ibu pengen nih buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberi masukan, tanggapan, saran, atau ide terkait permasalahan dan pengalaman yang sudah Gin alami dan sudah Gin ceritakan tadi? Saya Bu, Boleh, boleh. menurut saya sih sebaiknya Gin coba deh supaya mereka sadar kamu harus belajar agak tegas lah sama mereka tuh sama teman-teman kamu tapi dengan baik gitu ngajaknya agar supaya mereka juga nggak ngerasa kesinggung gitu sama kamu. Ya betul, lagian kan teman SMA nggak sama gitu sama teman kuliah yang sekarang. Pasti teman kuliah yang sekarang kan lebih dewasa dibanding teman-teman kita pada saat SMA gitu. Lagian kalau kamu menyampaikan dengan jelas dan enak, pasti mereka juga mengerti kok, karena tugas itu merupakan tanggung jawab bersama-sama, bukan tanggung jawab kamu saja, Gin. Ya sih, teman-teman, kalian benar. Belum tentu temenku yang di kuliah sekarang sama juga kayak temen waktu saat SMA. Iya Gin bener banget karena kalau dia betul-betul temen yang baik gak akan mungkin lah menjauhi kamu cuma karena kamu ngajak tugas bareng-bareng apalagi itu kan tugas bersama juga jadi kamu gak usah takut dijauhi lah selama kamu merasa benar gitu kalau kata aku. Betul sih, aku juga setuju sama sama Indah gitu. Kalau kalau dia teman yang baik, gak mungkin ngomongin kamu atau ngejauhin kamu cuman karena tugas gitu. Asalkan kamu menyampaikannya dengan enak aja sih. Kalau menurut aku, jangan sampai membuat mereka tersinggung gitu, Gin. Oke, bagaimana nih Gin terhadap masukan yang sudah teman-teman sampaikan? Apakah Gin setuju dan atau belum serak atau gimana nih Gin? Ya Bu, aku juga setuju dengan saran dan pendapat teman-teman semua. Oke, syukur jika Gin sependapat dan setuju dengan saran teman-teman yang lain. Karena sangat tepat sekali, memang kita harus menyampaikan segala sesuatu itu dengan benar dan jangan sampai membuat orang, apalagi teman dekat kita ya, tersinggung. Dan juga sangat betul apa yang dikatakan teman-teman tadi. Kalau kita menyampaikan apa-apa yang seharusnya menjadi tugas bersama, selagi kita benar, dan ya kita nggak usah takut ngerasa kehilangan teman gitu, karena teman saat perkuliahan itu kan jelas berbeda dengan teman pada saat SMA. Karena seperti yang kita udah tahu ya, kalau jadi mahasiswa kan pasti sudah jauh lebih dewasa pemikirannya, dan yang teman yang baik itu dan tulus tidak akan mungkin menjauhi kita hanya karena hal-hal yang sepele, apalagi menyangkut kewajibannya masing-masing gitu kan. Sekarang Ibu mau tanya nih kepada Ginggin, apakah sekarang Ginggin sudah tahu apa yang akan Ginggin lakukan ketika kamu sedang ada di situasi tersebut?
Sudah tahu, Bu, saya akan melakukan seperti apa yang teman-teman saya sarankan, yaitu saya akan berani mencoba lagi berbicara dengan teman-teman sekelompok saya untuk mengerjakannya bareng-bareng dan nggak ngandelin saya doang gitu. Terus juga masalahnya ini, Bu, saya bingung gimana ya caranya ngomong atau menyampaikan kepada teman-teman saya supaya nggak ngomong dan nggak bikin mereka tersinggung. Baik, teman-teman semuanya, apakah ada yang memiliki saran atau ide terkait bagaimana cara Gin-Gin bicara kepada teman-temannya supaya teman-teman Gin tidak salah paham atau tidak tersinggung gitu. Coba ada yang mau ngasih saran nggak gimana cara Gin-Gin ngomongnya ke teman-teman? Kayaknya menurut aku gini aja deh. Misalnya ya, Gin, teman-teman, ayo kita cari materi sama-sama yuk supaya cepat selesai tugasnya, supaya kita bisa santai. Terus kalau kalau misal teman kamu masih bilang malas dan masih ngandelin kamu dengan alasan karena kamu yang paling pintar, kamu jawab kayak gini aja, Gin. Eh, Ayolah kita semua harus pintar dan sukses bersama. Kalau kalau terus aku yang mencari dan mengerjakan, ntar aku sendirian yang makin pintar. Ayolah semangat guys supaya supaya kita bisa cepet lulus bareng kayak gitu aja Jin, itu menurut aku ya. Oke, bagus banget Safira. Mungkin Indah mau menambahkan ide lain? Aku setuju banget sih Bu sama Safira. Jadi itu setelah itu kamu bilang aja kan, ntar juga kalau di akhir mengerjakan skripsi sendiri masing-masing, nggak akan mungkin terus-terusan kerja kelompok dan ngandelin kamu terus gitu, Gin, bilangin ke teman-teman kamu. Begitu sih kalau menurut aku bilangnya. Nah, dengan kayak gitu kan teman-teman kamu juga menyadari bahwa tidak selamanya mereka itu mengerjakan tugas atau hal apapun itu secara berkelompok. Jadi mereka itu akan berpikirlah punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Oke, bagus-bagus sekali ya anak-anak atas ide dan masukannya. Hebat banget ya kalian. Ibu juga setuju nih dengan pendapat Safira juga Indah. Dengan cara seperti itu kan mereka akan menyadari kewajiban dan tanggung jawab mereka dan mereka juga otomatis akan tergerak untuk sama-sama belajar dan berusaha juga tidak selalu mengandalkan Gin-Gin kalau ada tugas apa-apa. Nah, sekarang bagaimana Gin-Gin udah bisa melakukan apa yang udah Safira dan Indah sarankan? Bersedia? Iya, iya Bu, bisa. Terima kasih banyak ya teman-teman atas masukan dan pendapat kalian. Aku jadi tahu harus berbuat apa. Oke, kayaknya kalian udah mulai lemes-lemes nih, lelah, juga tegang ya. Gimana kalau kita sekarang refreshing dulu ya, kita main ice breaking. Setuju nggak? Setuju, setuju banget Bu. Mbak, ada yang punya ide nggak? Kita mau ice breaking apa? Apa ya Bu, bingung. Ayo Ya apa? Bu, gimana Ibu aja deh. Oke, gak apa-apa kalau misalkan gimana Ibu ya. Gimana kalau kita main dokter berkata aja? Ada yang pernah denger nggak dokter berkata itu seperti apa? Pernah, tapi lupa Bu. Baru pertama kali denger gitu. Kalau Indah gimana? Tahu nggak? Sama Bu kayak Gin-Gin sama Safira. Oke, kalau gitu Ibu jelasin aja ya cara permainannya. Jadi kalau kalian itu misalnya kalau Ibu bilang dokter berkata pegang hidung, kalian harus ikut pegang hidung dengan cepat. Tapi kalau Ibu berkata pegang hidung, kalian nggak boleh pegang hidung karena apa coba? Karena nggak ada dokter berkatanya. Jadi ini kayak ngelatih konsentrasi kalian. Jadi kuping, mata, dan pergerakannya harus fokus gitu semuanya ya. Coba bisa dimulai? Oke. Nah, Bu. Semuanya boleh menyuarakan aja ya, bunyian aja coba. Video apa sih? Audionya. Biar asik gitu, biar kedengar suara kaliannya nih. Siap ya? Coba gini di-unmute dulu boleh? Ya, siap.
Dengarkan baik-baik, konsentrasi ya. Dokter berkata pegang mata. Dokter berkata pegang hidung. Dokter berkata pegang punggung. Dokter berkata pegang telinga. Pegang mulut. Enggak, bagus sekali. Kalian ternyata sudah sangat konsentrasi. Mau nyoba lagi sekali lagi? Boleh. Boleh. Siap ya. Pegang bibir. Dokter berkata pegang pipi. Dokter berkata pegang pipi. Indah udah enggak konsentrasi. Dokter berkata pegang kepala. Dokter berkata pegang alis. Pegang hidung. Pegang mulut. Nah, Gigi. Gigi sama Indah tidak konsen. Gimana nih kalian, udah semangat belum untuk melanjutkannya? Semangat, Bu. Udah siap ya? Udah, Bu. Udah semangat, udah terbakar nih semangatnya. Udah refreshing gitu. Nah, oke, karena semua sudah bersemangat kembali, kita lanjut ya. Sekarang ini kita akan melakukan yang namanya teknik assertive training. Nah, teknik ini untuk penyelesaiannya kasus gini ya. Assertive training itu adalah keterampilan sosial agar seseorang itu mampu mengungkapkan ekspresinya secara langsung, secara jujur, dan juga tepat pada tempatnya dari pemikiran, perasaan, kebutuhan atau hak-hak seseorang tanpa kecemasan yang beralasan. Nah, sikap asertif ini merupakan sikap kita untuk supaya berani memulai percakapan, berani mengekspresikan atau mengeluarkan keinginan kita, pendapat kita, isi hati, atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu. Jadi kayak tadi nih, kalau contoh kasus Gingin, jadi Gingin tuh bisa gak nurut aja gitu kata orang. Kalau Gingin keberatan, ya Gingin harus bilang seperti itu. Jadi itu namanya assertive training. Nah, dalam permasalahan di sini, di mana Gingin itu kita harus mempraktekkan saran-saran yang udah teman-teman katakan tadi. Kayak saran dari Safira, saran dari Indah. Masih ingat kan ya, Gin ya? Masih, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang Gingin anggap aja nih, Safira sama Indah itu adalah teman kelompok tugas Gingin. Coba sekarang Gingin bisa praktekkan nggak? Dan teman-teman yang lain bisa langsung mempraktikkan sekarang? Abu. Oke, gimana? Udah siap kan semuanya? Coba langsung Siap, praktekkan. Boleh. Siap, Bu. Teman-teman, sekarang kita cari materi masing-masing ya. Ntar kita satuin kalau udah nemu supaya tugasnya cepat selesai. Bu, aku masih mager nih. So kamu aja duluan deh. Kan kamu merajin, Gin. Ya nih, aku juga masih males banget sama kamu ya, Gin. Kamu paling pinter di antara kita, hei. Jadi pasti kamu bakal nemu deh materinya yang lengkap tanpa bantuan kita. Syara kita kan agak-agak lemot gitu otaknya. Hahaha. Jangan gitu dong, teman-teman. Ayolah, kita semua harus pintar dan sukses bersama. Kalau terus aku yang mencari dan mengerjakan, ntar aku sendirian yang makin pintar. Ayolah, semangat guys, supaya kita bisa cepat lulus bareng-bareng. Kan ntar juga kalau di akhir mengerjakan skripsi, kita sendiri ngerjainnya. Gak mungkin kan kita terus-terusan kerja kelompok dan mengandalkan aku terus. Ya juga sih ya, ntar skripsi tetap sendiri. Benar, kata Gin. Ya, ntar juga skripsi banyak sendiri-sendiri ngerjainnya. Ya udah yuk kita kerja kelompok aja supaya kita nanti bisa nyusun skripsi supaya lebih terlatih gitu dari sekarang. Ya yuk, aku juga mau belajar rajin lah supaya lulus bareng Gin sama bareng Indah juga gitu.
Oke, kalian sudah mempraktekannya ya. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang bagaimana nih Gin-Gin? Sudah merasa lebih baik atau sudah merasa memiliki jalan keluar dan sudah merasa lega dengan perasaan yang sebelumnya? Maksudnya dibanding sebelumnya? Alhamdulillah saya sudah merasa lega dan sudah tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu, dan tidak takut jika dijauhi oleh teman lagi. Oke, syukurlah jika seperti itu ya Gin-Gin. Ibu juga ikut lega mendengarkannya. Nah, anak-anakku sekalian, karena melihat waktu sudah berjalan selama 45 menit, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, untuk masalah Indah dan Safira, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa kok Bu. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana perasaan kalian atau pendapat kalian terhadap kegiatan yang telah kita lakukan ini? Senang sekali, Bu, bisa saling curhat, dapat membuat lega, dan menjadi terbantu juga, Bu. Oke, Bu, kalau saya yang juga ngerasa seneng gitu. Karena bisa saling bertukar pendapat dan membantu teman gitu, Bu. Iya Bu, saya juga senang kegiatannya sangat bermanfaat. Oke, syukurlah jika kalian merasa seperti itu ya. Ibu juga ucapkan terima kasih atas ketersediaan dan waktu kalian yang telah kalian luangkan dan kalian telah mempercayai Ibu untuk jadi teman curhat kalian gitu ya. Nah, oke, sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan syukur terlebih dahulu secara bersama-sama, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yuk, kita ucapkan secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, baik teman-teman, kita akhiri kegiatan kali ini ya. Jangan lupa pegang teguh asas kerahasiaannya dan juga tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.